Menjadikannya raja. Renungan diinspirasi dari Kitab Wahyu, bab 4, ayat 1 sampai dengan 11. Aku, Yohanes, melihat. Sungguh, sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu pernah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta berdiri di surga, dan di atas tahta itu duduklah seseorang. Dan dia yang duduk di atas tahta itu tampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang, bagaikan zamrud rupanya. Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di atasnya duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama seperti singa, makhluk yang kedua seperti anak lembu, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, sedang makhluk yang keempat seperti burung nasar yang sedang terbang. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan tanpa henti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang selalu ada, dulu, kini, dan kelak. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di atas tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ketika membaca ayat ini dan lanjutannya, saya merasa bersyukur, juga merasa khawatir karena diri saya seringkali masih belum bisa menjadikan Tuhan sebagai Raja. Saya masih sering berfokus pada diri sendiri.
saya masih sering kurang menyadari betapa beruntungnya saya sebagai ciptaan Tuhan, sehingga masih kurang memuji-muji Tuhan. Namun, dapatkah kita memuji Tuhan dikala badai dan taufan kehidupan melanda? Hal ini terjadi pada seorang teman saya. Selain dia sendiri tidak bisa bergerak bebas pasca stroke, seorang anaknya juga mengalami stroke hingga harus operasi otak dan fisioterapi yang menghabiskan dana banyak sekali. Bagai air yang mengalir, katanya. Begitu besar biaya pengobatan yang dia harus keluarkan karena penyakit yang tidak diinginkan tersebut datang. Saat ini, anaknya sudah dalam proses pemulihan dan sudah bisa bekerja kembali. Mereka berjuang mencari nafkah guna mengobati suami dan ayah yang harus cuci darah secara rutin. Meski menikmati BPJS, namun mereka hanya memperoleh penggantian BPJS untuk 2 kali cuci darah dalam seminggu. Sisanya harus ditanggung sendiri. Ibu ini terus memikul salibnya dan mengikuti Tuhan Yesus. Hari demi hari, minggu demi minggu, hingga tahun dia lalui. Setiap hari teman-teman dan kerabat gereja mendoakan suami dan anaknya melalui doa koronka. Bukan hanya melalui doa, beberapa teman yang tergerak hatinya juga memberikan persembahan kasih berupa dana. Hati saya sangat terharu mengetahui bahwa ada seorang teman yang mengambil tabungan yang tadinya akan dia gunakan untuk ziarah. Dana tersebut disumbangkan bagi ibu yang suaminya harus cuci darah ini. Tuhan selalu memberikan kekuatan dan pertolongan kepadanya. Si ibu tetap mengikuti doa rosario dalam komunitas, meski hanya melalui daring. Dia tetap memuji-muji Tuhan, meski berada dalam keadaan yang tidak dia inginkan. Meski tak banyak berucap, namun dengan sikap demikian, seolah si ibu senantiasa berujar, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Engkau adalah Raja bagiku selamanya." Tuhan Yesus, bantulah ibu ini agar senantiasa setia dan menemukan tangan-tangan yang mau menolongnya. Bantulah kami agar mau menjadi salah satu tangan-tangan itu, bukan hanya bagi ibu ini saja, namun juga bagi orang-orang lain yang kurang beruntung. Amin.